Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang kembali kita berjumpa dalam sarapan sapaan pengharapan. Kiranya setiap kita boleh tetap setia untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Maka mari berdoa bersama untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena pagi ini kami boleh kembali membuka Alkitab kami, merenungkan firman Tuhan yang menjadi bekal dalam kami melangkah. Maka berkatilah ya Tuhan, supaya kami semakin diperlengkapi di dalam menjalani kehidupan beriman ini. Demi Kristus kami berdoa, amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema Jadilah Manusia Langka. Diambil dari Kejadian pasal yang keempat, ayat 8 sampai yang ke-9. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Terpujilah nama Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, orang tua zaman dulu berpesan, kalau kamu berbuat salah, jangan malu meminta maaf. Nasihat ini nampaknya sulit untuk dilakukan bagi manusia dari zaman ke zaman, apalagi masa kini. Bagaimana tidak, di sekitar kita, bahkan di media sosial yang kita ikuti, betapa sering kita menjumpai orang-orang yang berbuat salah bukannya meminta maaf, malah yang salah jauh lebih galak, yang tertangkap basah menyimpang malah berusaha membela diri atau ngeles. Bahkan yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran tapi malah mencari kambing hitam untuk dipersalahkan. Mungkin hari ini mereka yang berbuat salah lantas mau mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah manusia langka yang jumlahnya tidak banyak. Rupanya kecenderungan ini sudah diwariskan turun-temurun dari zaman Kain. Bahkan sebelum itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Teks kita memperlihatkan pasca menghilangkan nyawa Habel, Kain nampak tidak menyesal dan mengakui perbuatannya. Bahkan ketika Allah bertanya, "Di mana Habel adikmu itu?" Kain justru berkilah tidak tahu dan malah berretorika, "Apakah aku penjaga adikku?" Pembelaan diri Kain persis seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang tidak mau langsung dipersalahkan dan menanggung konsekuensi dari dosanya. Sebaliknya, banyak orang berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Peribahasanya, lempar batu sembunyi tangan. Dalam konteks tragedi kekerasan pertama dalam Alkitab, Kain lupa bahwa yang dihadapannya adalah Allah yang Maha Tahu, di mana tidak ada sedikit pun yang bisa disembunyikan manusia dari hadapan Allah. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, berbuat dosa memang adalah hal yang seharusnya membuat kita malu. Karena kalau kita tidak malu, itu artinya kita tidak tahu malu. Memang kita bisa menyembunyikan aib memalukan itu dari sesama kita, namun tidak bagi Tuhan. Meskipun ada rasa malu, bahkan kita harus menanggung konsekuensi dari kesalahan yang kita perbuat. Pengakuan dosa adalah pintu masuk terjadinya pemulihan. Kita dibebaskan dari bayang-bayang penyesalan dan belenggu aib agar kita memperoleh ketenangan, kedamaian, sehingga kita bisa berjuang untuk perubahan hidup yang lebih baik. Kalaupun orang seperti demikian yang berbuat salah dan mengakui dosa adalah manusia langka karena jumlahnya tidak banyak. Mari menjadi salah satu dari manusia langka yang akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa.
Tuhan, pagi ini kami diingatkan betapa perlunya bagi kami untuk tidak malu saat kami berbuat dosa dan mengakui kesalahan kami di hadapan Tuhan. Justru ketika kami membuka diri, di sanalah ada pemulihan yang Tuhan kerjakan melalui pengakuan kami dan melalui permohonan kami untuk ditolong oleh Tuhan, diubahkan melalui karya Roh Kudus. Maka berkatilah ya Tuhan, supaya setiap kami senantiasa mau untuk memperbarui hidup menjadi lebih baik. Pagi ini kami mengingat untuk para orang tua kami, warga usia lanjut. Tuhan, kami bersyukur bersama Engkau mengaruniakan pertambahan usia lanjut dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan, tambahkanlah juga kekuatan, kesehatan bagi mereka menjalani aktivitas sehari-hari. Demikian juga dalam setiap karya dan aktivitas yang mereka lakukan, Tuhan akan memenuhkan hati dan pikiran mereka dengan sukacita. Tuhan juga berikan kedamaian dalam hati dan pikiran, sehingga orang tua kami ini boleh menikmati hidup di usia lanjut, karena Tuhan sendirilah yang memberkati mereka dengan segala kebaikan dan kemurahan. Peliharakan ya Tuhan kehidupan orang tua kami, sehingga tangan kasih Tuhan senantiasa menopang, memberikan kekuatan, dan senantiasa menghadirkan pengharapan dalam hidup mereka. Pagi ini kami siap untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan berkatilah kehidupan kami, berkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini ada di dalam naungan kasih Tuhan. Terpujilah namamu, demi Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas pagi ini. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.